Siapa aja nih dari Peter CS yang ikut dalam perjalanan kali ini? Sebenarnya mereka tidak terlalu suka tempat seperti ini. Di sana, di belakang, kebanyakan yang seperti Peter CS bilang wanita jelek. Sosok yang dimediasi di lokasi lagi duduk di atas perut saya. Sambil nunjuk perut, saya mau itu. Kan saya nggak pernah cerita sama Ari soal Peter CS ya. Saya nggak pernah cerita. Sampai hari ini belum pernah. Belum. Dan dia jawab, Pilih Sarawijayanto apa Om Hao? parah lu. Halo warga ST, kembali lagi di Teh Talk. Kali ini bersama gua Fajar Aditya. Jadi gua akan ngebajak akun ST Indonesia khusus di Spook Tehber. Nah kalau lo lihat nih guys, ini bener-bener beda banget, nggak kayak Om Mamat biasanya. Lo lihat juga nih, style gue juga udah beda dan pastinya bintang tamunya juga beda nih. Kita kedatangan teteh gelis yang kayaknya lu udah pasti kenal deh, the one and only Risa Saraswati. Halo Teh. Halo. Ini Teteh jauh. gelis bukan gelis. Salah ya spellingnya ya. Iya, nanti belajar lagi lah. Sering-sering ke Bandung kan. Siapa aja nih dari Peter CS yang ikut dalam perjalanan kali ini? Sebenarnya mereka tidak terlalu suka tempat seperti ini. Kenapa tuh Teh? Karena mereka bilang kalau udah tempatnya semacam gudang gitu, biasanya mereka selalu diganggu sama wanita jelek katanya, alias kuntilanak. Tapi yang datang cuma 2, Oke. Hans dan Hendrik malam ini. Wah ini kayaknya jadi malam yang panjang nih. Ngomong-ngomong soal malam ya, kemarin malam itu gue lihat ini Teh Risa itu ngebikin video TikTok ngebahas tentang postingan netizen ya di Twitter ya. Iya. Tentang kisah horor di gudang. Iya. Kenapa kok Risa ngebahas kisah itu gitu? Karena seru banget. Pertama dulu tuh si Junarisa, pokoknya kalau udah masuk ke gudang gitu, ke pabrik gitu, pasti heboh. Kalau kita istilahnya bubuk gitu penelusurannya. Nah terus gak sengaja lagi scroll Twitter, taunya nemu thread yang menceritakan tentang gudang gitu, gudang di pabrik gitu, yang seru. Awalnya sih masih ketawa-ketawa gitu loh, karena sosoknya di situ diceritakan rambutnya merah. Jadi kayak apa sih itu, kok ada sih setan warnanya rambutnya merah, kan awalnya gitu. Tapi begitu dibaca, oh merahnya karena cairan itu. Nah ini teman-teman kita sambil baca tweetnya ya. Jadi di tweet itu tertulis si Tika ini adalah seorang pekerja kantoran ya. Jadi ketika malam dia lagi kerja itu dia pengen ke WC lah. Nah ketika dia ke WC itu disitulah dia lihat sosok penampakan cewek itu rambutnya merah. Tapi mukanya itu serem banget gitu Teh. Iya. Jadi kayak terkelupas, kayak abis kena sesuatu yang mengenaskan gitu loh. Iya. Kulit-kulitnya gitu loh. Iya. Nah kalau menurut Teteh tuh gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau di mata saya sih itu salah satu caranya mereka untuk menarik perhatian kita gitu, biar kita manusia yang ada sekitar sosok itu tahu bahwa di situ ada dia. Sebenarnya lebih ke kayak gitu sih. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya saya ada loh di sini gitu. Dan mereka akan menunjukkan biasanya pada orang-orang yang tidak percaya. Kalau misalnya orang yang percaya kan ya biasanya datang satu tempat, permisi gitu, atau melakukan sesuatunya ada tata krama dan lain-lain. Nah orang yang nggak percaya ini yang agak mereka nggak suka gitu, jadi kayak nggak sopan. Apaan sih, gue nggak percaya, ada apa. Ya akhirnya sosok itu tertarik buat tertarik, bukan arti Dites menyenangkan nih. ya, jadi kayak oke, lu nggak percaya ada gue datang gitu. Jadi imannya dites dulu ya. Iya, jadi kalau di cerita ini juga si Tika ini sebenarnya dia nggak terlalu percaya, tapi dia takut sebenarnya gitu. Jadi ya udah ada hal itu yang bikin mereka tertarik buat menunjukkan diri. Teresa ini kan juga
selalu tiap minggunya melakukan penelusuran nih. Iya, Pernah juga nggak sih penelusuran ke gudang gitu teh? pernah lah. Salah satu yang paling chaos itu terjadi bulan lalu, saya pernah. Dimana itu udah terbengkalai sebenarnya, jadi udah bukan yang masih beroperasi, udah terbengkalai puluhan tahun. Terus konon katanya beberapa orang yang mencoba uji nyali masuk ke situ berakhir dengan kesurupan massal gitu. Nah, kita akhirnya memberanikan diri sosokan nih anak-anak masuk ke situ, tapi yang punya tempatnya bilang, oke kalian boleh masuk tapi harus ada kuncen ya, kata gitu. Ada seseorang yang mereka anggap bisa menyelesaikan masalah lah kalau di situ. Akhirnya datang, kita yang masih yang apa sih gitu. Taunya bener itu chaos banget. Sampai kru kita kesurupan semua. Dan beneran akhirnya disembunyiin sama si kuncen Berapa ini. orang teh yang kesurupan saat itu? Pada saat itu sebenarnya dari kru 2, udah gitu dari anak-anak hampir semuanya tektokan duduk gitu. Dan pas kita masuk ke dalam lagi di situ ada tali masih kegantung gitu. Yang konon katanya ada seseorang di sana pada saat itu dan ketahuannya tuh udah berbulan lamanya sampai udah ke bawah gitu. Wow. Itu yang wah chaos banget itu, parah. Teresa lihat sosok apa saat itu? Perempuan itu Perempuan yang tadinya ada di tali itu. wujudnya Perempuan, tapi dia lebih ke gini. Dia bilang, pulang, pergi, pergi, pergi. Saya seperti ini karena ada sesuatu yang besar di dalam sini yang menarik dia untuk melakukan hal itu. wah, ini seru banget nih kalau ngomongin gudang ya, karena sekarang aja nih Kayaknya kita udah ada di gudang iya, juga nih. atmosfernya gimana gitu ya. Teh, ini kan Teteh jauh-jauh dari Bandung nih. Nah kemarin juga aku lihat katanya Teteh pengen ngedatengin gudang lagi. Dengar-dengar Teteh kemarin itu mau datang ke sebuah gudang ya. Jangan-jangan gudangnya yang ini lagi. Sebenarnya iya, tertarik banget saya. Dan pas datang sini, ini yang gue cari nih. Tapi lebih ke karena pengen tahu sih sebenarnya ada nggak sih sosok yang kayak diceritain di tweet itu. Jadi semenjak baca tweet itu kayak kepikiran terus pengen datang ke gudang gitu yang masih beroperasi, makanya datang ke sini gitu. Iya, ini gue nggak bayangin sih guys ya, ini masih beroperasi aja tuh malam tuh kayak gimana suasananya ya, apalagi yang terbengkalai ya. Yang terbengkalai aduh. Tapi kadang jangan salah juga ya, kadang yang beroperasi bisa jadi lebih horor juga. Kadang-kadang tergantung di mana tempat tersebut dibangun. Biasanya justru yang bikin horor tanah asalnya kayak gimana, background story tempat itu seperti apa, dari situ sih. Jadi nggak melulu harus yang terbengkalai gitu ya, yang Iya. horor banget gitu. Iya. Ya. Nah ini ngomong-ngomong soal gudang, jadi gue ini punya beberapa cuplikan video ya, kayak ada fenomena-fenomena misteri dalam video itu yang serem banget nih. Langsung aja kita bahas sama Teh Risa. Wah itu parah sih. Parah sih itu. Kalau menurut Teteh, Aku apa pernah yang lihat Teteh juga. lihat? Sebenarnya itu ada yang narik, sosoknya gede banget dan dia marah banget. Biasanya kalau kayak gitu ada suatu hal yang dia inginkan tapi tidak dilakukan gitu. Karena biasanya mau gak mau di sebuah tempat, itu gak di Indonesia ya kayaknya. Kayaknya sih bukan ya. Iya, dimanapun sebenarnya ini udah kayak tradisi gitu, sebuah tempat ketika membangun sesuatu ada hal yang kayak dilakukan untuk kayak menjamu mereka gitu, seolah kalau kita syukuran kita kasih sesuatu untuk mereka, semacam silaturahmi lah kayaknya. Mungkin ini ada hal yang membuat marah yang kayak tidak dipenuhi dan akhirnya menunjukkan eksistensinya biar tahu kan gimana Iya. caranya menunjukkan kemarahan ya dengan hal-hal seperti itu. Kita lanjut ke video selanjutnya nih Teh. Tar dulu, Jar, aku Gimana? mau nambahin. Jadi untuk mereka melakukan sesuatu seperti menggerakkan benda, apalagi menyakiti manusia itu butuh effort yang luar biasa. Oke. Jadi kayak orang kalau misalkan
udah panik, kepepet, dia bahkan bisa narik mobil gitu. Istilahnya kayak gitu kan. Iya. Itu terjadi sama mereka. Jadi biasanya yang memicu adalah kemarahan. Saat mereka marah, energinya besar dan mereka bisa menggerakkan apapun. Oke, berarti sama kayak manusia aja ya. Kalau kita marah kan, Wah, segala macam kan, perang. iya, iya. Itu Bahkan yang terjadi sama kalau mereka. kita punya kuasa kan bisa pencet tombol nuklir. Oke, kita ke video selanjutnya nih. Looks like somebody else clocked in unnoticed. Jokes aside though, what happened there? Pallet jacks are operated by levers, meaning one of three things. One, a poltergeist switched it on and moved the handle around. Two, something knocked a lever or a button and the machine started operating. Three, an electrical malfunction surged through the machine while it was at a standstill. Regardless, that guy took his break early. Nah, ini kan seperti terlihat mesinnya itu digerakkan sendiri ya, walau kita juga nggak tahu ya sebetulnya apakah ada yang otomatis atau enggak gitu. Tapi yang Teteh lihat tuh seperti apa sih? Tapi ada sesuatu yang duduk di situ sih kalau aku lihat. Iya. Sosok apa Teh? Ketawa-ketawa tapi biasa aja dengan memakai seragam. Seragam? Ya maksudnya seseorang yang bajunya tuh nggak kayak orang pada umumnya gitu. Oke. Jadi entah ada hubungannya dengan dia pernah menjalankan mesin ini atau enggak di luar, mungkin entah ada orang yang pakai remote atau apa, tapi aku sih ngelihat ada sesuatu yang duduk di situ. Tetap aja ya ada ya sosoknya di situ ya. Ih, Teresa kadang kalau lihat-lihat sosok seperti itu kadang pengen kayaknya males deh liatnya atau gimana sih? Iya gitu, takut kok, makanya Junarisa banyakan kan. Itu karena saya takut. Kalau saya berani saya sendirian. Sendiri aja ya? Iya. Oke, kita ke video selanjutnya nih Teh. Alright, I keep hearing what sounds like scratching up here, and I saw them yesterday. It was like a black mat. If you had some real balls, you'd do it in front of me. Alright, I keep hearing what sounds like scratching. Wow. Jadi mesinnya dihidupkan sendiri ya, padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Kok aku nggak terlalu yakin nih. Oh gitu? Iya. Jangan-jangan ada orang yang mencet gitu? Iya, jongkok aja kan tinggal mencet. Ini karena nggak kelihatan ya? Iya. Iya. Karena tidak akan semudah itu gitu. Oke. Jar. Nggak akan semudah itu tertangkap gitu. Tapi nggak tahu ya kalau emang ekstrim banget, cuman itu kan suasananya ya terang, kayaknya masih terjaga gitu. Nah, ini Terus aku aku ngeliatnya kayak buat konten aja. penasaran juga sih Teh gitu. Maksudnya, tapi mungkin ya, kalau menurut Teresa, misalnya nih kayak ada di depan kita nih benda-benda tuh tiba-tiba terbang sendiri gitu. Mungkin aja. Mungkin aja. Dan itu pernah terjadi sama saya waktu ulang tahun dulu, umur berapa ya? Saya lupa, cuman pada saat itu tiba-tiba mainan di kamar sepupu saya, emang saya masih SD waktu itu, tiba-tiba gerak. Jadi dulu tuh ada mainan yang pakai tali gitu, pesawat ditaruhnya di atas gitu. Nah itu muter, muter. Terus tiba-tiba piring-piring sama panci di dapur bunyi trong. Pak nggak ada siapa-siapa. Cuman saya udah tahu siapa ini gitu. Karena begitu saya tanyain teman-teman saya, mereka mengaku itu kami. Kalian kenapa harus seperti itu gitu? Karena itu jadi nakutin orang rumah kan. Dan posisinya saya nggak ada di rumah pada saat itu. Cuman orang rumah pada bilang, Cak tadi bunyi gini, terus mainan di kamarnya sepupu gitu nyala. Saya tanyain mereka, terus mereka bilang, ini untuk merayakan ulang tahun kamu. Untuk melakukan hal itu, kami membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Sehingga setelah itu mereka kayak berapa hari, saya nggak lihat mereka, katanya mereka kayak lemas gitu. Saya mulai merinding nih terus terang nih Teh ya, dengar cerita yang ini ya. Nggak tahu kenapa ya. Iya kayak gitu. Oke, jadi memang butuh tenaga yang sangat kuat dari mereka Butuh juga tenaga ya? yang sangat kuat gitu. Ya kecuali memang sosoknya yang energinya besar gitu. Kayak genderuwo kan lumayan besar tuh energinya tuh. Karena kalau anak-anak ini kan ya bisa dibilang ya hantu rumahan gitu. Jarang terjadi melakukan hal seperti itu. Kecuali mereka sangat ingin melakukan. Yang kedua marah. Kalau misalnya ngumpetin barang tuh bisa juga Teh? Bisa. Biasanya kalau yang terjadi di rumah saya kucing diumpetin. Kucing? Kucing serius.
bisa seharian hilang, terus tiba-tiba di tempat yang saya pernah cari tuh ada gitu, muncul kucingnya keluar, tek, 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 gitu. Tapi itu kayak mau maghrib baru keluar kucingnya, padahal seharian saya udah cari. Dan lagi-lagi ketika saya tanya, karena kan anak-anak ini pada saat itu tinggal bareng saya, siapa yang tahu di mana kucing saya, mereka diem, nggak ada yang tahu katanya. Tapi begitu kucing itu keluar, kami hanya main sebentar, Risa. Kayak gitu ya. Wow, ini udah mulai merinding-merinding nih guys. Kita ke video terakhir dulu nih guys. Iya, tadi. Gimana kamu Merinding sih liatnya. Merinding sih liatnya, walaupun nggak tahu itu talent atau bukan. Tapi di luar itu talent atau bukan, secara tempat video itu sih, berhantu. Oh gitu. Iya, Banyak sosok yang Teteh banyak. lihat juga. Tidak hanya itu yang dilihat. Oke, ini kayaknya kalau kita bahas-bahas video sama Teresa nih seru banget, nggak ada habisnya ya. Tapi kita lanjut dulu nih wawancara Teresa. Teh, ini kan ngomong-ngomong soal gudang ya. Jadi tuh di rumah saya tuh juga ada gudang gitu. Nah tapi dulunya itu karena ada keperluan ART gitu, asisten rumah tangga. Jadi ART itu ditempatin di gudang gitu. Oke. Nah uniknya di gudang itu jadi satu hari ART itu minta keluar gitu. Oh. Saya nggak betah di sini gitu. Nah alasannya tuh sama semua gitu. Katanya diganggu sama sosok tak kasat mata gitu. Oke. Nah waktu itu saya masih kecil gitu. Saya bingung ya, maksudnya kok ini ART keluar-keluar mulu gitu kan, nggak ngerti gitu. Dan dia bilang katanya digangguin hantu gitu. Sampai satu ketika pernah untuk mengatasi itu ya. Nah sama ibu saya tuh ditaruh di ruang tamu. Udah tidur di sini aja, jangan di atas yang bekas gudang gitu. Nah besoknya sama minta keluar lagi Teh. Saya mau pamit Bu gitu. Loh kenapa? Katanya dia ngelihat sosok cewek kayak kuntilanak gitu, rambutnya panjang, baju putih itu ada di depan dia pas malam-malam gitu. Oke. Nah yang kita jadi perdebatan saat itu buat keluarga nggak pernah diganggu hantu gitu. Kok ART ini nggak betah tapi alasannya sama gitu. Nah ketika saya sekarang udah gede, saya mikir iya ya kok si ART ini alasannya selalu sama gitu. Kan nggak mungkin juga misalnya gajinya kecilan gitu ya, tapi alasannya hantu gitu kan. Kayaknya nggak mungkin nih. Itu kalau Teteh lihatnya seperti apa? Karena saya waktu itu pernah dilihat sama orang yang di podcast gitu Teh, salah satu podcast. Dan ketika dia mau masuk ngelihat ke rumah saya, katanya nggak bisa, gelap katanya. Yang dilihat tuh cuma ada nenek-nenek doang di depan yang seperti menghalangi penglihatan dia gitu. Oke. Jadi sebenarnya sosok penunggu rumah itu adalah filter yang paling bagus untuk orang yang tinggal di situ. Apalagi kalau kita udah tinggal bertahun-tahun gitu di situ, bahkan belasan atau puluhan tahun. Mereka sudah hidup berdampingan sama kita gitu. Ketika mereka didatangi, misalkan tamu yang menurut mereka ini akan mengusik kami. Entah mereka bawa apa mungkin tamunya. Ya dalam hal ini ART, karena kita tahu kadang kalau dari desa suka bawa-bawa yang kuat gitu kan. Itu yang membuat yang ada di rumah kita terusik gitu. Atau bahkan mereka berpikir, oh ini kayaknya nggak baik buat keluarga ini gitu. Dan itu yang terjadi. Pun itu terjadi di rumah saya ketika ada tamu, pada saat itu sebenarnya bukan tamu saya, tapi tamu om saya pada saat itu datang ke rumah. Terus dia ke toilet, izin ke toilet, dan dia pada saat ke toilet dia melihat seluruh kamar mandi itu penuh sama cairan merah yang segar. Dan itu bikin dia pergi terbirit-birit, gak mau datang lagi ke rumah itu. Dan pada saat itu kita sekeluarga juga kerepotan karena si cairan itu real, bahkan kita harus bersihin sendiri. Dan pada saat itu maaf, tidak ada yang datang bulan atau apa, beneran itu entah dari mana muncul sendiri. Terus akhirnya ditanya, karena di rumah saya tuh udah kayak sekeluarga Belanda yang tinggal di situ, jawaban mereka adalah perempuan itu tidak baik.
ada hal yang ingin dia lakukan pada keluarga ini. Teh, tapi ini kalau misalnya kita lagi ngomongin sosok-sosok tak kasat mata gitu ya, sebetulnya kalau mereka diomongin itu mereka marah, seneng, sedih atau gimana gitu Teh? Tertarik loh. Jadi kadang kita nyeritain sosok-sosok yang di luar tempat ini, tapi mereka yang ada di tempat ini semua datengin kita buat mendengarkan. Kayak kita ceritain orang lain, yang lain kepo kan, pada ceritain apa sih? Apalagi yang diceritain sama kita adalah hal-hal yang gak lazim buat manusia sebenarnya kan. Ini lagi ngomongin bangsa kita nih. Tentang apa ya? Seperti saat ini kita udah dikelilingin. Ada sosok apa aja di sini Teh yang lagi dengerin? Tidak berkeliling kayak di sini gitu, enggak. Oh iya. Tapi di sana, di belakang, kebanyakan yang seperti Peter CS bilang wanita jelek. Detailnya boleh dijelasin mungkin Teh? Kamu membayangkan apa di dalam pikiran kamu tentang kuntilanak? Itu. Oke. Ya. Ini udah makin merinding saya Teh di sini nih. Karena ini kita syutingnya di gudang beneran ya guys ya. Oke. Ya, Teresa ini kan juga bikin konten horor tuh kan udah legend lah ya. Udah dari tahun berapa sih Teh sebetulnya? Enggak sih, enggak legend lah. 2016. 2016 ya. Itu kenapa sih Teh awalnya pengen bikin konten horor gitu? Awalnya gara-gara di TV udah nggak ada. Beneran, dulu konten horor di TV kan udah kena KPI kan. Udah hilang gitu. Terus saya sempat beberapa tahun di TV juga sebagai host. Ada hal-hal yang kayak nggak boleh diungkapin. Ada hal-hal yang ini disensor ya, ini apa gitu. Kalaupun nggak ada, harus cari sampai dapat ada gitu. Nah, saya tuh pengen bikin sesuatu yang fun, hantu lagi karena orang-orang udah nggak nonton hantu di televisi. Jadi ya udah tercetuslah bikin Junarisa gitu. Dimana ya kalau pada saat itu pikiran saya kalau ada ya diceritain, kalau nggak ada ya bilang nggak ada gitu. Lebih kayak gitu sih. Iya iya. Nah, suka dukanya apa aja tuh Teh ketika ngebuat konten horor tuh dari awal tuh? Kalau dulu dukanya karena saya sendirian. Jadi ketika mediasi, kru kabur semua. Nggak ada yang berani. Terus ditinggal gimana? Salah satu kru nelpon kakek saya biasanya. Jadi kakek saya ngedoain jarak jauh sampai akhirnya keluar gitu. Kalau sekarang kan udah enak lah, banyak saudara bisa bantu ngeluarin dan lain-lain. Terus sukanya ya sekarang bareng-bareng semua. Jadi biasanya saudara-saudara kumpulnya lebaran doang, sekarang bisa tiap minggu gitu. Ngobrolnya banyak, lebih akrab lah. Terus dukanya lagi kalau videonya di take down. Iya, apalagi dolar kuning ya. Itu iya sih. Kayak percuma tayang. Nah ini Teh, apa sih yang paling sulit banget pas buat bikin konten horor tuh? Yang sulit izin yang pasti. Sebenarnya lebih sulitnya tuh berhubungan dengan manusianya gitu. Apalagi orang tuh banyak banget kayak ngegampangin, datang dong ke sini, datang dong ke sini, datang dong ke sini. Padahal ketika kita mendatangi lokasi ternyata harus surat menyuratnya panjang, perizinannya susah gitu. Dan pikiran orang tuh belum, apalagi yang punya tempat gitu, belum se-open minded itu gitu. Mereka selalu beranggapan kalau ada konten kreator horor datang, tempat kita bakal acak-acakan dan lain-lain gitu. Padahal kan sebenarnya orang justru makin tertarik gitu ya buat datang ke lokasi horor. Iya, ada juga yang suka ya. Iya. Nah, Teresa kan kalau saya suka nonton di channelnya gitu ya, suka kadang komunikasi juga sama mereka gitu. Nah, saya tuh penasaran ya, sebenarnya ketika Teresa komunikasi sama mereka, visual dari Teresa tuh seperti apa gitu? Oke. Nah, ini yang bedanya, saya nyebutnya mediasi sama kerasukan gitu ya. Kalau kerasukan tuh kita benar-benar nggak bisa kontrol diri kita. Terus kadang-kadang saya pernah mengalami kerasukan zaman sekolah dulu sering banget. Itu badan kita di luar gitu. Tapi ketika kita mediasi, kita masih ada di dalam. Apa yang harus kita kontrol dari pembicaraan dia, kita bisa kontrol. Tapi setelah itu pikiran dia sama pikiran saya tuh kayak nempel. Apa yang dia rasain, saya rasain. Apa yang dia lihat di masa lalu dia ingat, kelihatan juga gitu. Kayak gitu jadinya. Oh, jadi Teresa itu ada di tempat yang dia pengen komunikasi gitu, seperti gitu. Iya, jadi dia masuk ya dia
kayak menyerahkan semua Hmm. visi dia, terus ingatan dia tuh semua ke dalam diri saya jadinya. Tapi ketika mediasi kita bisa kontrol. Kalau misalkan dia udah mulai nggak udah keluar, udah nggak bener nih, udah nggak bener keluar. Ini luar biasa juga ya. Tapi Teresa itu ketika melakukan itu capek atau enggak sih gitu? Karena saya dulu pernah nyaris kesurupan gitu teh. Kita lagi ngobrol berdua nih misalnya gitu teh. Tiba-tiba zaman sekolah itu malam-malam, ini di rumah saya sendiri ya. Saya ngekek teman saya di sini gitu. Padahal saya nggak mau gitu. Lah ini kenapa nih? Gitu. Kenapa sih lu? Asli itu pengalaman pertama saya. Pada saat itu saya kayak masa bodoh sama setan gitu. Tahu tapi ya biarin aja gitu. Dan itu aja cuman sebentar gitu ya. Karena saya, mohon maaf saat itu jalan kayak anjing gitu teh. Karena saya nggak mau dikuasain gitu. Ini kenapa gerak sendiri gitu. Saya naik tangga naik gitu. Saya teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja akhirnya bisa sadar lagi. Tapi lemes banget kayak main futsal gitu 2 jam. Nah kalau Teresa Itu tuh yang terjadi. sama juga. Sama ketika kita mediasi lelah banget. Makanya ya lagi-lagi saya butuh orang di Junarisa buat gantian jadinya kan. Oh iya. Karena kalau full saya yang melakukan itu capeknya banget. Bahkan bisa sampai sakit gitu kalau terus-terusan. Bisa sampai sakit ya? Iya. Energi kita diambil sama mereka, dikuras. Apalagi kalau udah sosok yang besar gitu. Sosok yang kayaknya sesepuh atau leluhur itu wah udah. Habis itu udah beres. Fokus. Pernah ada teh yang sampai energi itu paling terkuras lah sejauh ini? Beberapa kali sih ketika datang, mungkin karena saya merasa belum mumpuni kali ya ketika dimasuki oleh sosok yang bagus justru. Kalau yang ya semacam kuntilanak itu bisa dibilang ya energinya di bawah kita gitu lah. Iya. Tapi ketika sosok yang bagus, kadang-kadang leluhur, sesepuh itu kan gede banget itu ilmunya, energinya. Udah kita kalah banget. Dari situ wah udah lemes banget. Udah makanya kebanyakan dari kita, saya dan saudara-saudara saya terutama di Junarisa ketika mediasi yang ya pocong kuntilanak aja gitu. Belum siap, mohon maaf. Iya. Tete ini kan jadi banyak panutan lah nih bagi para kreator-kreator horor di luar sana nih. Ya. Banyak yang fans juga sama Teteh gitu ya. Pernah nggak sih Teh bosen gitu? Kayaknya mulai bosen nih bikin konten horor gitu. Sejauh ini enggak sih. Karena hantunya masih banyak. Sebanyak yang harus diungkap ya. Bahkan intensitas mereka tuh lebih banyak kadang-kadang daripada manusia. Apalagi kalau syuting kan malam-malam itu banyak banget yang masih bisa diceritakan. Cuman ya masih banyak juga mimpi-mimpi buat datang ke tempat lain kan sejauh ini Pulau Jawa aja gitu. Pernah sesekali, tapi sesekali banget keluar Pulau Jawa. Pengennya sih bisa sampai keliling Indonesia dulu lah gitu. Jadi belum ada kata bosan sampai mimpi itu tercapai. Menarik nih, kita tunggu guys. Bener ya? Teresa juga sekarang kan udah ada Ari nih, saya suka lihat IG story-nya kan. Main sama Ari terus nih. Itu dulu pas hamil ya, ada perbedaan nggak sih penelusuran pas hamil sama sebelum hamil gitu? Parah sih, saya waktu itu sampai umur 8 bulan hamil masih penelusuran. Masih jalan 2 km waktu itu. Kacau memang. Sebenarnya waktu itu orang tua saya udah bilang, jangan Neng, udah nggak usah. Cuman nggak tahu ya, kayaknya saya memperlakukan Junarisa sebagai anak sendiri juga gitu. Jadi ada tanggung jawab yang enggak lah, masih bisa kok, masih kuat. Waktu itu pernah satu kali syuting, memaksakan syuting walaupun kondisinya lagi mual dan segala macem. Terus memaksakan mediasi dan energinya habis lagi. Ketika pulang ke rumah udah nggak berdaya, tiba-tiba erep-erep gitu, erep-erepan. Begitu bangun, sosok yang dimediasi di lokasi lagi duduk di atas perut saya sambil nunjuk perut, saya mau itu itu terjadi. Sosok kayak gimana Teh? Kuntilanak. Iya. Saya mau itu punya saya sambil nunjuk perut. Wah itu
kebayangkan rasanya rep-repan kayak gimana gitu, mau ngomong susah, cuman pada saat itu mungkin karena gak mau anak saya sampai kenapa-napa itu teriak banget. Si Dimas kan tidur, suami kan, Mbak tolong, Allah Akbar itu. Dan di rumah saya tuh anak-anak Junarisa sebagian tinggal juga, jadi mereka semua ngumpul langsung ngusir bareng-bareng. Nah, sekarang Ari itu apa udah pernah komunikasi sama Peter CS gitu? Jadi ada satu momen dia nggak bisa tidur, main terus sampai malam jam 11. Energinya sama kayak siang-siang itu kalau main anak kecil, tapi matanya udah layu banget itu, udah 5 watt. Jadi saya udah penasaran banget ini kenapa ya. Terus saya tanya, Dek kamu main sama siapa sih gitu. Dengan catatan saya nggak pernah cerita sama Ari soal Peter CS ya. Saya nggak pernah cerita. Sampai hari ini belum pernah? Belum. Dan dia jawab, aku main sama temen aku namanya Hans dan Hendrik. Jadi saya, dari mana dia tahu Hans, dari mana dia tahu Hendrik gitu. Teh, selama melakukan penelusuran ya, pernah ketemu nggak sih sosok-sosok yang unik gitu wujudnya ya, tapi menyeramkan juga? Dibilang unik, enggak juga sih. Tapi yang menyeramkan itu ketika kita kenal sosoknya ketika hidup. Itu yang paling males. Tahu waktu hidupnya kayak gimana, baiknya kayak gimana. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya rahasia Allah gitu. Ketika berpulang akan seperti apa. Nah, yang saya lihat ini sosok yang saya kenal semasa hidup. Tapi begitu berpulang, ini belum 40 hari, dia sudah muncul. Pada saat itu saya ingat banget, dia jongkok di atas meja belajar saya. Lidahnya keluar panjang banget. Teh, semakin malam ini semakin dingin ya suasananya ya. Dan apa namanya, ada satu pertanyaan nih yang aku pengen tanyain ke Teh Risa ya. Jadi kan kita tuh mengenal sihir ya gitu. Bahkan kita kan juga diajarkan doa-doa untuk berlindung dari sihir gitu ya. Dimana biasanya sihir itu kan dikirim memang orang yang sakit hati atau benci gitu ya. Nah, Teteh pernah nggak ketemu sama sosok yang ternyata tuh kiriman dari sihir gitu? Pernah lah. Pernah? Pernah. Di rumah. Di rumah? Iya. Bedanya gimana tuh Teh? Beda aja gitu, karena biasanya kan saya ngeliat yang biasa. Apaan itu Teh? Neng, kita mau kemana sih ini? Kita udah muter nggak nyampe. Bang, gak sabaran banget sih. Ini udah sampai. Ini gue mau nganter paket spesial nih, yang cuma gue doang yang nganterin. Iya, paket apa sih emang ya? Mau tahu? Bentar. Misi akan iya. Teteh. Ini ada paket spesial dari ST Indonesia. Oke. Makasih Pak Haidar. Iya, walaupun cara ngasihnya agak mengagetkan, saya kaget. Enak banget. Seger nih. Seger banget. Pas banget nih kalau siang-siang sekarang lagi panas nih. Di Jakarta panas. Lagi aktivitas, cocok minum es teh Indonesia nih. Banget. Nah, terima kasih Erik. Thank you ya, Enak Bang. Nah, kalau misalnya Akang Fajar dan Teresa mau lagi, tinggal datang aja langsung ke kebun ST Indonesia. Teh, gimana kalau kita chit-chat sambil jalan kali ya, menyusuri gudang ini, seru kali ya? Oke, yuk. Ya, sekarang gue sama Teresa udah ada di gudang satunya dan kita akan berkeliling melihat-lihat. Seru sekali perjalanan kita. Wow, ini gelap banget ya. Teh, ini kita sambil jawab cepat kali ya. Sebenarnya lebih sereman mana Teh? Hantu Jepang apa hantu Belanda? Jepang. Kenapa tuh? Nggak ngerti bahasanya. Kalau Belanda kan udah lebih lama tinggal di Indonesia. Mereka banyak tahu tentang bahasa Indonesia, jadi lebih mengerti. Tapi kalau hantu Jepang tuh sulit komunikasi, terus kelihatan marah terus. Terus lebih serem hantu biasa atau iblis? Hantu biasa. Iblis lah. Emang pernah lihat iblis? Teh, lebih better Ari itu punya teman pocong apa genderuwo?
Contohnya. Kalau genderuwo kebanyakan makan orang juga. Oh gitu. Wow. Teh, terus lebih serem hantu karena bunuh diri apa hantu karena dimutilasi? Pertanyaannya bunuh diri. Kenapa teh? Kita nggak tahu mau ngapain. Istilahnya kan belum saatnya mereka berpulang, tapi sudah memaksakan diri untuk berpulang. Kayak nggak diterima di mana-mana gitu. Iya ya. Sampai waktunya tiba gitu. Karena memang kalau bunuh diri tuh memang serem lah. Terus juga Teteh lebih milih Peter apa William? Wah, bahagia ini. Kalau bisa dua-duanya aja lah. Jangan dipilih salah satu Iya, ya. susah nanti. Susah hidup saya ke depannya. Ini semakin jauh semakin deg-degan nih jalan sama Teresa. Gelap begini. Teh, mending mediasi berkali-kali atau nyembuhin orang kesurupan? Mediasi berkali-kali. Kenapa tuh? Karena kadang-kadang kita suka ketipu sama orang yang memang kesurupan atau stres. Oke. Ya, jadi seringkali sebenarnya nih orang tidak kesurupan, tapi dianya sendiri menganggap dirinya kesurupan. Jadi dikasih doa apapun, dia akan terus meracau gitu. Teresa nih mending teh apa kopi? Teh, Kenapa teh? lambung. Kok kita sama ya? Salahkan dengan lambung. Kok kita Jadi, sama ya? Teh terus sih saya tiap hari. Iya, saya juga gitu teh. Ngopi Yang yuk aman-aman tapi aja. ngeteh. Iya. Ngajaknya ngopi tapi Bener, ngeteh. Terakhir nih, ini yang paling krusial nih. Mending pilih Sarah Wijayanto apa Om Hao? Parah lu. Wah, Masa teman sendiri harus dipilih? nggak bisa milih salah satu ya? Nggak bisa. Dua-duanya teman, sahabat, nggak boleh. Yang paling ini deh. Paling dikit gitu. Enggak, sama. Sama semua? Sama. Yaudah teh, kita balik ke sana aja deh. Oke. Udah mulai panas banyak nih di yang sini deketin nih. ya di Iya, sini. makanya. Oke, kita balik ke sana. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Teh Risa ya. Selain horor ternyata ada juga nih the untold story-nya ya. Teh, untuk warga es teh nih, mungkin ada pesan-pesan lah dari kisah horor di gudang ini mungkin? Oke. Jadi dimanapun tempatnya selalu ada mereka. Entah itu di rumah, di sekolah, bahkan di minimarket, atau bahkan di gudang, pasti mereka ada gitu. Dan sekarang bagaimana kita memperlakukan mereka atau menghadapi mereka sebenarnya. Ketika mereka dianggap ada, terlalu didewakan, mereka akan berbuat semena-mena terhadap kita. Tapi ketika kita, ya udah, saya ada bagiannya sebagai manusia, kalian bisa beroperasi kapan gitu, ada waktu-waktunya, mereka juga akan hidup berdampingan gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin ya kita berdampingan aja dengan mereka. Tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu menganggap, memberikan apa yang mereka mau, lebih lagi itu. Sebenarnya sosok itu diciptakan juga oleh kepala kita gitu. Karena yang kita tahu, mereka bisa merubah bentuk mereka sesuai apa yang ada di kepala kita. Kadang-kadang jin yang berlaku seperti itu kan, ketika kita, wah di sini tempat pasti ada pocongnya, maka pocong akan kalian lihat. Ada genderuwonya, maka genderuwonya akan kalian lihat. Jadi ya sebisa mungkin ya optimis aja sih, nggak petatang-petenteng, tapi tidak terlalu takut juga, ya biasa aja. Layaknya hidup berdampingan dengan mereka. Oke, makasih banget Teh Risa ya udah Sama-sama. jauh-jauh Sama datang banget. ke gudang ini ya dari Bandung ya. Terima kasih ST Indonesia. Makasih juga buat ST Indonesia udah ngasih kesempatan kita buat ngobrol bareng ya, yang belum pernah nih terjadi nih. Mau tadi di podcast RJL malah belum man. Gimana sih lo? Ini malah pertama kali nih di ST Indonesia. Kalau lagi nonton podcast, lagi kerja, lagi bikin skripsi gitu ya. Lagi haus. Lagi haus terutama ya, ini bisa banget diminum nih, karena ini teman segala aktivitas. Oke, gue Fajar Aditya, Teresa mengundurkan diri, dan ciao.